Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Iputu Andi Mesa. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha semester 2 jurusan Matematika. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan data dari Pusat Statistik atau BPS mengenai persentase penduduk Indonesia yang melakukan pengobatan sendiri selama sebulan terakhir, yang diklarifikasikan berdasarkan provinsi untuk periode pada tahun 2021 hingga 2023. Baik, mari kita perhatikan data yang saya tampilkan. Data ini bersumber dari situs resmi BPS dan disusun dalam bentuk tabel. Dan pada data ini terdapat 38 provinsi yang ditampilkan, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran di wilayah Papua. Tabel ini memuat angka persentase dari penduduk tiap provinsi yang menyatakan pernah melakukan pengobatan sendiri dalam 1 bulan terakhir selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2021, pada tahun 2022, dan pada tahun 2023. Perhatikan pada tabel berikut. Pada kolom pertama, tampilkan daftar nama-nama provinsi dari Aceh hingga provinsi Papua Pegunungan. Dan pada kolom kedua hingga keempat berisi persentase masing-masing provinsi untuk tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023. Nah, di bagian paling bawah terdapat angka agregat untuk Indonesia secara keseluruhan dan merupakan rata-rata nasional dari seluruh provinsi. Data statistik ini dalam pembahasan pertama saya menggunakan diagram batang sebagai mempermudah pemahaman data yang disajikan pada tabel. Tujuan dari diagram ini yang pertama sebagai memvisualisasikan data dari tabel agar lebih mudah dipahami secara cepat. Yang kedua, membandingkan persentase penduduk yang mengobati sendiri dan antara provinsi dan tahun. Yang ketiga, mengidentifikasi tren naik dan turunnya dari tahun ke tahun. Adapun komponen dari diagram tersebut, yang pertama, sumbu X atau pada diagram tersebut yang di bawahnya atau horizontal terdapat nama-nama dari provinsi di seluruh Indonesia. Yang kedua, ada sumbu Y atau vertikal. Ini terdapat persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri. Nah, sini. Baik, selanjutnya pada pembahasan kedua yaitu ukuran pemusatan data. Pada tabel yang kedua, itu terdapat ada median, dan modus. Pada median, yaitu rata-rata persentase penduduk yang mengobati sendiri selama sebulan terakhir dalam 3 tahun dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Selanjutnya ada median, yaitu nilai tengah dari data 3 tahun tersebut per provinsi. Yang ketiga ada modus. Modus jadi isi kemungkinan karena tidak ada nilai yang paling sering muncul, yaitu ukuran penyebaran data. Pada tabel yang ke-6 terdiri dari nilai maksimum, nilai minimum, range, deviasi rata-rata, variasi, dan standar deviasi. Nilai maksimum menunjukkan nilai tertinggi dari persentase penduduk yang mengobati sendiri dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Nilai minimum yaitu menunjukkan nilai terendah dari persentase tersebut
range yaitu menunjukkan selisih antara maksimum dan minimum, yaitu dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Selanjutnya ada deviasi rata-rata, yaitu rata selisih antara setiap nilai dan rata-ratanya. Selanjutnya ada variasi, yaitu nilai penyebaran data yang dihitung secara kuadrat dari deviasi. Selanjutnya ada standar deviasi, yaitu akar kuadrat dari variasi menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-ratanya. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima mengenai batas data tiap provinsi menurut teorema Chebyshev. Yang pertama yaitu ada batas bawah atau K/2. Untuk mencari itu yaitu rata-rata dikurang 2 kali standar deviasi. Dan selanjutnya yaitu batas atas atau K/2 yaitu untuk mencarinya rata-rata ditambah 2 kali standar deviasi. Rumusnya 1 dikurang 1 per K/2. Menyatakan proporsi minimal data yang berada dalam 2 SD dari rata sampai 75%. Yaitu rumusnya yaitu 1 kurang 1 per K². Menyatakan proporsi minimal data yang berada dalam 2 SD dari rata yaitu 75%. Selanjutnya ada batas bawah atau K/3. Rata dikurang 3 kali standar deviasi. Selanjutnya ada batas atas yaitu rata-rata ditambah 3 kali standar deviasi. Dan rumusnya 1 dikurang 1 per K². Proporsi ini minimal dalam 3 standar deviasi dari rata yaitu 88,89%. Kita lanjut ke pertanyaan statistik. Pertanyaan pertama yaitu provinsi yang mana yang memiliki persentase tertinggi dan terendah pada penduduk yang melakukan pengobatan sendiri dalam sebulan terakhir selama periode tahun 2021 hingga tahun 2023. Seperti yang tadi kita lihat, persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri dalam sebulan terakhir pada tahun 2021 tertinggi terdapat pada provinsi Kalimantan Selatan sebesar 91,91%, sedangkan yang terendah di Provinsi Papua sebesar 59,67%. Pada tahun 2022, Kalimantan Selatan kembali mencatat presentasi tertinggi sebesar 92,53%, sementara presentasi terendah terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Adapun pada tahun 2023, Kalimantan Selatan tetap menjadi provinsi yang persentase tertinggi, sedangkan Provinsi Bali tercatat menjadi persentase terendah sebesar 62,98%. Berikutnya yaitu pertanyaan kebijakan. Yang pertama, mengapa angka pengobatan masih sangat tinggi, yaitu 80% di banyak provinsi meskipun sudah ada program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Baik, dari data tahun 2023, berapa provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi masih
menunjukkan angka pengobatan sendiri yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa kepesertaan BPJS atau akses terhadap layanan kesehatan formal belum cukup menentukan perilaku medikasi. Mungkin menyebabkan pelayanan kesehatan masih dianggap rumit, adanya persepsi bahwa penyakit ringan cukup diatasi sendiri. Kebijakan yaitu evaluasi kualitas dan efisiensi layanan kesehatan tingkat pertama. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terlupa. Om Santi.